Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandra Mukti dengan nomor NPM 22412024 dari kelas akuntansi 22A. Di sini saya mengambil mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan merujuk pada pertukaran barang atau produk antara dua perusahaan yang berbeda. Hal ini bisa terjadi ketika suatu perusahaan memiliki kelebihan persediaan tertentu yang tidak dibutuhkan untuk kebutuhan operasionalnya, atau ketika satu perusahaan membutuhkan persediaan tertentu yang tidak tersedia dalam sektornya. Transaksi ini dapat melibatkan beberapa jenis barang, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Salah satu bentuk transaksi persediaan antar perusahaan adalah pertukaran barang dengan nilai yang setara. Dalam hal ini, kedua perusahaan sepakat untuk menukar barang yang mereka miliki dengan nilai yang sama. Misal, perusahaan A dapat menukar barang perusahaan B yang tidak dibutuhkan dengan barang B milik perusahaan B yang memiliki nilai yang setara. Selain pertukaran barang dengan nilai yang setara, transaksi persediaan antar perusahaan juga dapat terjadi melalui pembelian atau penjualan langsung. Dalam hal ini, satu perusahaan membeli persediaan dari perusahaan lain untuk menjual persediaannya kepada perusahaan lain dengan harga yang disepakati. Misalnya, perusahaan A dapat menjual persediaan berlebihnya kepada perusahaan B dengan harga yang disepakati sebelumnya. Transaksi persediaan antar perusahaan memiliki implikasi penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Perusahaan yang terlibat dalam transaksi semacam itu harus mencatat perubahan dalam persediaannya dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan serta mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Transaksi persediaan antar perusahaan juga dapat mempengaruhi arus kas dan kinerja keuangan kedua belah pihak. Misalnya, jika suatu perusahaan menjual persediaannya kepada perusahaan lain, itu dapat menghasilkan arus kas yang positif bagi penjual dan meningkatkan persediaan bagi pembeli. Namun, pembeli harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pembelian tersebut, seperti biaya pengirim atau biaya administrasi. Selain itu, transaksi persediaan antar perusahaan juga dapat terjadi dalam konteks kerjasama bisnis atau analisis strategi. Misalnya, dua perusahaan dapat melakukan pertukaran persediaan sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama yang lebih luas, seperti kemitraan untuk pengembangan produk baru atau ekspansi pasar bersama. Dalam hal ini, transaksi persediaan menjadi salah satu komponen dari hubungan bisnis yang lebih besar dan dapat membantu memperkuat kerjasama antar kedua belah pihak. Namun, penting untuk diingat bahwa transaksi persediaan antar perusahaan juga dapat menghindarkan resiko tertentu, termasuk resiko kredit, resiko operasional, dan resiko keuangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan yang terlibat dalam transaksi semacam itu untuk melakukan evaluasi resiko yang cermat dan mengadopsi praktik manajemen risiko yang sesuai. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi tersebut. Saya Gita Chandra Mukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.